Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi di materi belajar bahasa Jepang secara online dari nihongonosekai.net. Dan kali ini kita memasuki bab ke-8. Bab ke-8 adalah membahas tentang perubahan kata kerja, partikel to dan partikel ya. Dan untuk materi tanya jawab akan diadakan pada 14 Februari 2021 pukul 10.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 12.15 waktu Jepang. Kita memasuki bab 8 ini mengenai perubahan kata kerja, kebanyakan materinya. Dan untuk menunjang itu ada beberapa kosakata yang harus teman-teman hafal, yaitu sekitar 10 kosakata dan ada sekitar seratusan lebih untuk untuk kata kerja ya. Nah, kata kerja di sini sendiri ada kata kerja grup 1 dan grup 2 juga grup 3 gitu ya. Nah, teman-teman silahkan hafalkan untuk masing-masing grup itu. Terus kita akan di sini juga di bab 8 ada berapa? 8 kanji, silahkan teman-teman juga hafalkan. Nah, yang pertama kita memasuki materi yaitu perubahan kata kerja. Perubahan kata kerja di sini yang saya bahas adalah mengenai maskei, chishokei, terus naikei, teikei, dan takkei, juga isikei, jokenkei, mereikei, kinshikei, terus kanokei, terus ukemi atau songkei, terus shieki, terus shieki ukemi. Nah, itu beberapa jenis perubahan dari kata kerja. Dan untuk lebih detailnya kita akan bahas satu persatu antara grup 1, grup 2, dan grup ketiga gitu ya. Nah, dari perubahan itu nanti silahkan teman-teman yang pertama lihat perubahan kata kerja pada grup 1, yaitu contohnya ada ikimas, terus oyogimas, hanashimas, tachimas, shinimas, terus ada yobimas, nomimas, kaerimas, dan kaimas ya. Untuk perubahan kata kerja grup 1 silahkan lihat contohnya itu. Terus di grup kedua ada okimas, nemas, mimas, kakemas, tabemas, terus ada misemas, wasuremas, hajimemas, dan osiemas. Terus yang di grup ketiga ada yaitu contohnya di simas, terus benkyo simas, terus kimas ya. Sebenarnya di grup ketiga ini kan mainnya itu ada di yang utamanya ada di simas dan kimas ya. Kayak benkyo simas itu kan sebenarnya benkyo itu ditambah kata kerja simas gitu. Jadi nanti kata kerja selain benkyo simas itu mewakili, benkyo shimas ini mewakili kata kerja yang serupa ya, kayak jishu shimas, terus shokuji shimas, terus sampo shimas gitu. Jadi silahkan mereferensi ke itu gitu. Nah, kita masuk ke penjelasan perubahan kata kerja pada grup ke-1. Yang pertama yaitu jishokei. Jishokei ini adalah bentuk kamus. Mungkin nanti bakal ada penggunaan jishokei ini buat apa, bakal dibahas di bab-bab berikutnya. Yang sekarang adalah hanya membahas tentang perubahannya. Perubahan dari maskei ke jishokei. Nah, untuk perubahan kata kerja bentuk maskei ke bentuk kamus atau jishokei adalah sebelum huruf mas yang ada
di deret I berubah ke deret U dan huruf mas itu dihilangkan. Jadi kalau untuk kata kerja maske kan rata-rata di deret I ya. Untuk grup 1 kayak hairimas, ugokimas, terus hanashimas, tachimas, shinimas, asobimas gitu. Terus nomimas, kairimas, seperti itu ya. Jadi rata-rata kan di deret I. Teman-teman lihat silahkan ada apa di gambar deretan hiragana itu yang saya lingkari di garis merah. Dan perubahannya ke deret garis biru ya, di deretan hiragana U. Yang saya contoh di sini akan saya wakili untuk ikimas semua perubahan. Jadi ikimas itu pergi. Nah, dari bentuk masnya itu ikimas, yaitu pergi, itu menjadi iku. Kan ki-nya itu berubah jadi ku, terus masnya dihilangkan jadi iku. Dari ikimas ke iku. Ikimas ke iku. Seperti itu ya. Itu artinya sama-sama pergi. Jadi tanpa perubahan arti, hanya perubahan bentuk katanya saja. Jadi dari bentuk maske ke bentuk jishoke. Terus perubahan yang kedua yaitu naike. Yaitu naike adalah perubahan untuk dari bentuk kata kerja maske ke kata kerja naike. Itu naike untuk kata kerja negatif ya. Yaitu tidak makan, tidak tidur, itu kan negatif ya. Bukan kegiatan bukan kegiatan yang positif, maksudnya bukan melanggar hukum, tapi negatif di sini adalah tidak gitu. Untuk perubahan kata kerja bentuk maske ke bentuk negatif atau naike di sini adalah sebelum huruf mas yang ada di deretan I berubah ke deretan A. Dan huruf mas dihilangkan digantikan nai. Kecuali huruf I itu berubahnya bukan ke A tapi ke wa gitu ya. Kayak contohnya kaimas. Jadi kawanai gitu. Terus yang di sini saya contohkan iimas itu jadi iwanai, atau tadi saya bilang kaimas jadi kawanai, seperti itu ya. Nah, contohnya yang sama di deretan hiragana, silahkan teman-teman perhatikan di deretan I itu berubah ke deretan A yang ada di kolom warna biru ya. Contohnya di sini saya contohkan ikimas, yaitu untuk maskenya jadi ikanai. Jadi ikanai dari ki itu berubah ke ka, ikanai gitu ya. Jadi silahkan teman-teman perhatikan semua kata kerja dari deretan i berubah jadi ikanai. Jadi untuk grup 1 itu perubahannya seperti itu. Ikimas, ikanai, terus contoh lainnya misal kairimas, kairanai, kairanai, dari kairi gitu kan, ri jadi kairanai, kairimas ke kairanai, seperti itu. Terus yang berikutnya, oh ya, untuk penggunaan naike di sini ya sama sebenarnya seperti penggunaan kayak dalam maskenya itu maseng gitu ya. Jadi kayak tabemas, kalau yang itu kan grup kedua ya. Kayak ikimas kan ikimaseng, terus kalau yang bentuk jishoke tapi negatif di sini itu ikanai. Jadi artinya sama kayak ikimaseng. Seperti itu ya. Terus masuk ke TK di sini untuk grup 1 itu kita bagi menjadi 5 kelompok. Yang kelompok pertama yaitu itu yang saya bukan lingkari ya. Saya kurung memakai tanda merah kayak I, Ci, dan Ri. Yang kelompok kedua saya inikan warna biru, yaitu Ki. Terus yang kelompok ketiga
karena tidak tertulis yaitu gi itu masuk saya kelompok ketiga. Cuman karena apa ya, di huruf hiragana tidak tertulis makanya saya tidak memisahkan warnanya. Terus yang kelompok keempat itu warna ungu itu di huruf Si. Terus yang kelompok kelima warna hijau yaitu untuk Nihimi. Tapi hi setahu saya tidak ada untuk sebelum mas itu ada huruf hi gitu ya untuk kata kerja. Adanya bi gitu. Kayak asobimas dan asobimas terus narabimas itu ada bi gitu ya. Jadi untuk kelompok kelima ini ni bimi gitu. Jadi teman-teman silahkan ingat-ingat untuk perubahan TK dan ada juga bentuk takke juga. Nanti takke ini bentuk lampau untuk chishoke juga sih. Nah, ini perubahannya hampir sama. Maksudnya bukan hampir sama, bener persis sama tapi hanya berubah dari T ke ta gitu ya. Tapi secara rumus itu sama, kita bagi menjadi 5 kelompok, yaitu kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Masing-masing kelompok yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, untuk perubahannya sendiri di TK ini yang kelompok 1 itu untuk ichiri adalah huruf ichiri dan masnya itu dihilangkan dan digantikan oleh T. Jadi ada kecil terus T. Kalau bahasa Arab itu ada tasjid ya. Nah, kalau kita di bahasa Jepang itu penggunaannya sama kayak ate. Jadi di sini saya contohkan kaimas itu katte. Terus dari machimas itu matte. Terus hairimas yaitu haite. Jadi perubahan untuk kelompok 1 ini deretan i dari huruf hiragana dan masnya itu dihilangkan, diganti ete gitu ya. Jadi kaimas katte, machimas matte, hairimas haite. Terus yang kelompok kedua itu yang ada di huruf ki. Itu huruf ki dan masnya itu dihilangkan terus diganti it. Jadi contohnya di sini saya contohkan arukimas ya. Arukimas itu berubah menjadi aruite. Arukimas, aruite. Kimasnya kan dihilangkan menjadi ite gitu. Arukimas, aruite. Gitu. Nah, untuk kelompok kedua itu seperti itu. Dan kita masuk ke kelompok yang ketiga. Yang sebelum huruf masnya itu ada huruf G. Sebenarnya sama kayak huruf Ki sih, tapi karena ada teng-teng, nah perubahannya juga sama, tinggal ditambah teng-teng saja. Jadi huruf G dan masnya itu dihilangkan, diganti oleh ide gitu. Kayak isogimas, jadinya itu berubah menjadi isoide. Kayak gitu. Terus apalagi ya? Ugo selain itu nanti saya bakal pikirkan lagi, tapi yang saya ada di sini adalah isogimas yaitu isoide. Nah, yang kelompok keempat adalah kelompok yang di deretan i-nya itu hurufnya si. Nah, hanya huruf masnya saja yang dihilangkan terus diganti oleh t gitu ya. Jadi si-nya itu tetap tanpa perubahan. Nah, yang saya kasih contoh di sini adalah hanashimas atau hanashishimas gitu ya. Nah, hanashimas ini ketika berubah itu hanashite. Jadi hanasinya itu tetap ada terus tinggal diganti sama t gitu. Hanashite. Untuk yang kelompok ketiga ini lumayan gampang. Terus yang kelompok kelima yaitu yang di deretan i-nya itu hurufnya ni, bi, mi gitu. Nah, sama itu huruf ni, bi, mi dan masnya itu dihilangkan, diganti dengan huruf ende gitu. Jadi saya contohkan di sini ada sinimas yang artinya meninggal, yaitu sinde. Jadi si-nya itu kan masih tetap, ni masnya hilang diganti ende, sinde. Terus asobimas yaitu berubah menjadi asonde. Asobimas asonde.
aso-nya bimasnya hilang diganti ende, aso, ende. Aso, bimas, aso, ende. Asonde gitu ya. Terus jadi dari contoh berikutnya ada no mimas itu menjadi nonde. Jadi no-nya tetap, mimasnya hilang diganti dengan ende, nonde. Seperti itu ya. Itu kelompok kelima untuk tekkei. Nah, berikutnya ada takkei. Tapi di sini saya tidak terlalu banyak menerangkan secara detail karena sebenarnya perubahannya itu sama sama dengan perubahan tekkei. Hanya tadi untuk perubahan tekkei itu diganti T, tapi sekarang diganti hurufnya itu menjadi ta gitu. Kayak contohnya di sini kan sama dibagi 5 kelompok. Yang kelompok pertama itu dari kayak contohnya di tekkei itu kan kaimas menjadi kate. Nah, di takkei ini adalah kata gitu. Dari kate menjadi kata. Terus juga berikutnya juga sama. Nah, takkei di sini adalah bentuk lampau. Jadi misal kaimas terus lampaunya menjadi kata, itu sama artinya juga dengan kaimasta. Jadi ini tidak ada perbedaan sama sekali. Dari sisi arti juga kata dengan kaimasta itu sama. Jadi dan penggunaannya pun sama. Hanya saja untuk takkei ini adalah kalau saya menganggapnya itu dari perubahan jishokai menjadi bentuk lampaunya menjadi takkei ini. Tapi kalau yang bentuk lampau dari maskei itu kan menjadi masta. Tapi kalau yang di sini untuk jishokai dari jishokai menjadi lampau itu berubah menjadi takkei ini. Nah, teman-teman silahkan perhatikan untuk perubahan takkei ini rumusnya sama seperti tekkei, tapi huruf T-nya itu berubah menjadi ta. Dan kayak tadi di deretan gi itu kalau di tekkei itu menjadi D yang sekarang menjadi da gitu. Kayak isogimas, isoida gitu. Seperti itu ya. Nah, untuk takkei mudah-mudahan jelas juga sama seperti tekkei. Penggunaan untuk takkei ini adalah kata kerja bentuk lampau seperti masta, bentuk masta gitu. Nah, berikutnya ada perubahan isikei yang terjadi pada grup pertama. Untuk perubahan kata kerja bentuk maskei ke bentuk ajakan, isikei ini adalah bentuk ajakan. Adalah sebelum huruf mas yang ada di deret i itu berubah ke deret o dan huruf mas dihilangkan terus diganti huruf u ya. Jadi contohnya di sini ikimas itu berubah menjadi iko. Iko, ikimas, iko, ayo pergi. Jadi dari ikimas, ki-nya itu kan di deretan i menjadi iko, ikou. Jadi ko-nya itu ada di deretan o gitu. Jadi teman-teman silahkan perhatikan semua kata kerja yang sebelum masnya itu ada di deretan i itu berubah di deretan ko gitu ya. Di deretan o. Terus berikutnya ada jokengkei yaitu kata yang perubahannya untuk kata kerja grup 1 itu jokengkei adalah kondisi, pengkondisian. Jadi untuk perubahan di sini adalah yang sebelum huruf mas yang ada di deretan i itu berubah ke deretan e gitu. Terus huruf masnya itu dihilangkan dan diganti oleh huruf ba gitu. Contohnya di sini jadi ikimas, dari ikimas itu menjadi ikeba. Nah, ikimas, ikeba, dari ki, iki, ike. Ki-nya itu berubah menjadi ke, terus masnya dihilangkan ditambah ba, ikeba, ikimas, ikeba gitu ya. Jadi perubahannya seperti itu. Jadi semua kata kerja di grup 1 itu untuk jokengkei ini adalah perubahannya dari
deretan I menjadi deretan K ditambah ba gitu ya. Oke. Selanjutnya ada mereke. Mereke di sini saya terangkan bahwa mereke adalah bentuk perintah. Jadi ketika kita akan memerintahkan kata perintah itu menggunakan mereke ini bentuk perintah. Tapi sekali lagi bentuk perintah di sini itu apa ya? Bukan kata atau bukan bentuk halus ya. Ini termasuknya bentuk kasar. Jadi saya sarankan teman-teman jangan menggunakan bentuk ini untuk ketika memerintahkan orang lain gitu. Kayak gitu ya. Tapi ini hanya untuk pengetahuan teman-teman bahwa ada bentuk perintah tanpa apa yang bentuk formal gitu. Nah, untuk mereke di sini adalah bentuk mas yang huruf masnya itu yang di sebelum huruf mas yang ada huruf yang ada sebelum huruf masnya itu kan awalnya di deretan I itu berubah ke deretan E gitu. Terus huruf masnya itu dihilangkan. Contohnya dari ikimas menjadi ike. Ikimas, ike gitu. Jadi ki-nya itu berubah jadi ke, terus masnya dihilangkan kan. Jadi ikimas, ike. Pergilah gitu. Ike. Seperti itu ya. Berikutnya ada kinshikei, yaitu bentuk larangan, atau di sini saya tuliskan kinshi saja. Nah, bentuk larangan di sini adalah sebelum huruf mas yang ada di deret I itu berubah ke deret U, dan huruf masnya itu dihilangkan diganti oleh huruf na gitu ya. Atau gampangnya itu bentuk kamus itu tinggal ditambah na saja. Jadi untuk kinshike atau bentuk larangan ini yaitu bentuk kamus ditambah na. Gampangnya gitu, seperti itu ya. Saya contohkan di sini adalah ikimas menjadi ikuna. Jangan pergi. Ikimas pergi, ikuna jangan pergi gitu. Jadi kan ikimas jadi iku. Jadi berubah menjadi jishoke-nya itu kan iku. Dari ki menjadi u yaitu ku, terus ditambah na, ikuna jangan pergi, seperti itu. Nah, berikutnya ada perubahan kano, yaitu kemungkinan, yaitu bentuk kemungkinan. Nah, bentuk kemungkinan di sini atau bentuk kano di sini adalah sebelum huruf mas yang ada di deretan I itu berubah ke deret E. Terus masnya itu tetap jadi tanpa dihilangkan, atau kalau dalam kamus ya setelah deretan I-nya itu atau deretan E-nya itu tinggal ditambah ru gitu ya. Bentuk kamusnya gitu. Nah, di sini saya contohkan untuk bentuk kamusnya itu kan karena dari I ke E itu masuknya menjadi grup 2 ya, karena menjadi deretan E kan, kayak ikimas menjadi ikemas. Terus ikemas kan menjadi sebelum masnya ada di deretan E, terus kayak kairimas, kaeremas itu menjadi deretan 2 re juga itu di deretan E itu jadi grup kelompok 2 ya. Makanya ketika menjadi bentuk kamus itu setelah deretan E-nya itu huruf deretan E itu ditambah ru. Gampangnya seperti itu. Oh ya, untuk perubahan kamus bentuk kedua, kata kerja grup 2 belum dibahas ya, tapi di sini saya bahas singkat. Nah, itu contohnya di sini adalah ikimas itu berubah menjadi ikemas. Jadi ikimas, ikemas. Jadi iki dari ki itu dari deretan I menjadi ikemas, ke ike. Jadi deretan E ya. Terus itu bentuk maske. Bisa juga kita berubah menjadi bentuk kamusnya itu kan ikeru. Jadi ke ru. Jadi ini sebenarnya dimasukkan dari grup 1 ketika menjadi bentuk kano ini dipaksa menjadi bentuk atau grup kedua gitu ya.
Nah, ini artinya dari ikimas itu kan pergi, terus menjadi ikemas itu bisa pergi, atau ikeru bisa pergi juga dalam bentuk kamus. Nah, berikutnya ada ukemi atau songkei, yaitu ukemi itu adalah bentuk pasif dan songkei adalah bentuk hormat gitu ya. Kata-kata bentuk hormat. Jadi level bahasa Jepang kan ada formal, terus ya ada hormat, terus ada lagi yang sopan, lebih sopan lagi. Eh, Kayak gitu ya. Nah, di sini untuk ukemi dan songkei atau pasif dan hormat ini, sebelum huruf mas yang ada di deretan i itu berubah ke deretan a gitu ya. Nah, terus huruf mas dihilangkan diganti remas atau reru gitu ya. Kecuali itu huruf i itu menjadi wa ya. Contohnya kayak tadi iimas itu iwanai, jadi iwa gitu. Terus juga kaimas menjadi kawanai, kawa gitu. Nah, saya contohkan di sini adalah ikimas, yaitu dari bentuk ikimas, ki-nya itu berubah jadi ka menjadi ika, remas ditambah remas ya. Masnya hilang menjadi remas. Ika remas, ikimas, ika remas. Jadi ki-nya hilang, ki-nya itu berubah jadi ka, terus masnya hilang menjadi remas. Itu ika remas atau ika reru dalam bentuk kamus gitu. Itu juga bisa diartikan menjadi bisa pergi. Yang pasif ini sama seperti yang artinya yang sebelumnya. Nah, tapi bisa juga diartikan pergi ketika kita menggunakan kata ini menjadi kata yang hormat gitu ya. Jadi songkeigo yaitu bentuk kalimat hormat. Nah, penggunaannya nanti itu sebenarnya bakal dibahas di level JLPT N3 ke atas kalau nggak salah ya. Tapi di sini tidak saya bahas, hanya untuk pengetahuan saja. Itu ikaremas di sini bisa dua arti, yaitu bisa pergi atau pergi dalam bentuk hormat ya. Kayak gitu. Begitupun kata-kata yang lainnya itu mempunyai dua arti itu ketika bentuknya diakhiri dengan remas gitu ya. Nah, yang berikutnya ada sieki. Sieki di sini adalah kausatif. Kausatif itu adalah kata kerja yang ketika digunakan itu untuk menyuruh orang lain untuk melakukan suatu kegiatan ya. Tapi kalau di bahasa Indonesia sebenarnya nggak ada sih, karena pasti ada penambahan kata lagi gitu kan, kayak menyuruh pergi. Saya di sini contohkan menyuruh pergi. Itu kalau di bahasa Jepang hanya berubah dari pergi itu berubah menjadi bentuk lain gitu untuk kata kerjanya. Nah, di sini adalah sebelum huruf mas yang ada di deretan i-nya eee, itu berubah ke deret a gitu. Dan huruf mas dihilangkan terus diganti huruf semas atau seru dalam bentuk kamusnya, kecuali i menjadi wa itu seperti yang sebelumnya saya contohkan. Di sini saya contohkan adalah ikimas. Ikimas di sini apa, itu artinya pergi, menjadi ika semas. Tadi sebenarnya sama hampir perubahannya kayak naike, itu dari i menjadi deretan a gitu nih. Itu ika semas. Cuman kalau yang naike itu semasnya diganti nai. Kalau di sini menggunakan semas. Ika semas, ika nai kan sama. Jadi perubahannya sama kayak bentuk negatif, tapi di sini ditambah atau diganti dengan semas atau seru. Ika semas, ika seru. Ini bisa diartikan menjadi menyuruh pergi kayak gitu ya. Dan berikutnya yang terakhir untuk perubahan grup 1 itu bentuk sieki dan ukemi, yaitu bentuk pasif kausatif ya, atau bentuk pasif kausatif ya sama seperti tadi, menyuruh orang lain tapi bentuknya pasif gitu ya. Nah, di sini saya untuk perubahan ini huruf sebelum huruf mas yang ada di deretan i itu berubah ke deret a, sama kayak tadi.
tapi perubahannya itu huruf masnya dihilangkan diganti saremas atau sareru, kecuali huruf i itu menjadi wa gitu. Nah, perubahannya sama seperti yang sebelumnya, hanya saja yang sekarang itu masnya itu diganti sama saremas atau sareru. Contohnya ikimas itu pergi menjadi ika saremas atau disuruh pergi gitu. Nah, atau dalam bentuk kamusnya menjadi ika seru. Mudah-mudahan penjelasan untuk perubahan grup 1 ini jelas. Teman-teman silahkan pahami. Jika ada yang dipertanyakan silahkan masuk ke kelas online Minggu jam 10.15 ya. Ya, berikutnya perubahan kata kerja pada grup kedua. Yang pertama ada Jishoke yang atau bentuk kamus itu untuk grup kedua ini perubahannya mungkin cukup sederhana dan mungkin gampang diingat juga ya. Yang grup perubahan grup kedua untuk Jishoke ini adalah huruf masnya itu dihilangkan terus diganti huruf ru gitu ya. Gampang sekali, jadi teman-teman silahkan ingat-ingat ketika ada grup 2 terus berubah menjadi Jishoke itu masnya hilang menjadi ru. Saya contohkan di sini yaitu tabemas menjadi taberu. Simple sekali. Artinya tanpa ada perubahan yaitu sama-sama makan. Terus berikutnya ada naike. Naike adalah bentuk negatif. Nah, di sini perubahannya sama, masnya hilang hanya diganti dengan nai. Tabemas menjadi tabenai. Terus berikutnya yaitu teke. Teke di sini itu bentuk te tapi tidak ada perubahan makna, hanya maknanya hanya perubahan bentuk katanya dan penggunanya untuk apa mungkin nanti bakal dibahas di bab-bab berikutnya. Nah, di sini saya contohkan tabemas itu masnya hilang diganti te jadi tabete gitu ya. Jadi dari tabemas menjadi tabete. Terus yang berikutnya ada take. Nah, take di sini adalah bentuk masnya hilang diganti tak, sama seperti teke tadi. Jadi tabemas menjadi tabeta. Take di sini adalah bentuk lampau sama seperti mas. Sebelumnya juga sudah saya terangkan. Nah, itu yang berikutnya ada isike atau ajakan. Itu sama, masnya hilang hanya diganti yo u gitu. Jadi huruf yo sama u gitu. Jadi dari tabemas menjadi tabeo. Tabemas menjadi tabeo. Masnya hilang menjadi yo u gitu. Terus berikutnya ada jokenke atau bentuk kondisi. Bentuk kondisi di sini masnya hilang diganti dengan reba gitu ya. Jadi tabe mas menjadi tabe reba. Yang artinya adalah jika gitu ya. Jika makan. Tadi kan tabe mas makan terus berubah menjadi tabe reba itu jika makan. Seperti itu ya. Berikutnya ada untuk mereke. Mereke di sini adalah bentuk perintah. Itu dari huruf masnya itu dihilangkan terus diganti huruf ro. Jadi dari tabe mas menjadi tabero. Masnya itu hilang menjadi ro. Tabe mas, tabe ro. Kayak gitu ya. Terus berikutnya ada kinsike yang artinya adalah larangan. Itu sama, bentuk kamus itu tinggal ditambah na, atau di sini masnya hilang ditambah runa gitu ya. Tabe mas menjadi tabe runa. Kayak gitu ya. Simple sekali. Terus yang berikutnya ada kano, yaitu bentuk kemungkinan. Itu sama, masnya hilang diganti dengan raremas. Kayak gitu ya. Jadi tabe mas menjadi tabe raremas atau tabe rareru. Sama, ini juga simple.
Terus ukemi dan songke yaitu pasif dan hormat itu sama, masnya hilang diganti raremas atau rareru. Nah, di sini bentuk ukemi atau songke ini sama kayak bentuk kano gitu ya, tanpa tanpa ada perubahan. Jadi artinya juga sama, yaitu bisa makan. Contohnya di sini tabemas menjadi taberaremas, itu sama-sama artinya bisa makan. Yang berikutnya ada sieki atau kausatif ya. Kausatif sudah saya terangkan sebelumnya, yaitu kata kerja yang digunakan untuk menyuruh orang lain untuk melakukan suatu kegiatan ya. Di sini emasnya hilang hanya diganti dengan sasemas atau saseru. Contohnya adalah tabemas menjadi tabe sasemas atau tabe saseru. Nah, contohnya dari arti makan menjadi menyuruh makan gitu. Seperti itu ya. Berikutnya ada sieki ukemi, yaitu bentuk pasif kausatif. Kalau tadi menyuruh makan, sekarang disuruh makan. Tapi sebenarnya konotasinya lebih negatif sih, maksudnya kayak dipaksa makan nih, seperti itu ya. Nah, sieki ukemi di sini sama perubahannya, yaitu masnya itu hilang, tinggal diganti dengan saseraremas atau saserareru gitu. Contohnya di sini adalah tabemas menjadi tabe saseraremas atau saserareru, tabe saserareru, seperti itu. Terus berikutnya ada untuk perubahan kata kerja pada grup ketiga. Yang grup ketiga ini sebenarnya sama kayak grup kedua sih, simple karena dari simas itu kan. Jadi perubahannya simas itu si-nya itu hampir tidak ada perubahan. Tapi mungkin agak lebih kompleks dari yang grup kedua sih. Tapi tidak serumit dibanding grup ke-1. Karena di sini ada simas dan kimas ya. Kimas untuk datang. Nah, di sini saya contohkan untuk perubahan jishoke, yaitu untuk simas itu jadi su, si-nya itu jadi su, terus untuk kimas itu ki-nya menjadi ku gitu. Saya contohkan di sini adalah dari simas melakukan menjadi suru, terus kimas itu menjadi kuru, seperti itu ya. Berikutnya ada naike. Jadi simas itu si-nya tetap menjadi emas, simas, sinai. Terus dari yang kimas itu menjadi konai. Nah, kalau yang bentuk naike di sini, kalau yang jishoke kan untuk kimas itu ki-nya menjadi ku, tapi yang sekarang dari ki menjadi ko. Jadi kimas menjadi konai. Seperti itu. Nah, berikutnya ada tk. Tk di sini gampang seperti grup kedua, yaitu masnya tinggal dihilangkan terus ditambah t gitu ya, atau diganti t. Kayak simas menjadi site, kimas menjadi kite. Seperti itu. Nah, berikutnya ada takkei. Takkei di sini sama seperti tk tadi, hanya t-nya jadi menjadi tak. Simas menjadi sita, kimas menjadi kita, seperti itu. Berikutnya ada isikei, yaitu bentuk ajakan. Ajakan di sini sama seperti grup kedua sih, masnya hilang tinggal diganti you. Tapi untuk kimas dari datang ini ki-nya itu berubah menjadi ko gitu ya. Jadi saya contohkan di sini, simas menjadi sio, kimas menjadi koyo, seperti itu. Berikutnya ada jokenke, yaitu kondisi. Jokenke di sini untuk si-nya itu berubah ke su, untuk ki menjadi ku gitu ya. Dan huruf masnya itu dihilangkan diganti huruf reba. Jadi saya contohkan di sini adalah simas menjadi sureba, kimas menjadi kureba. Jika melakukan dan jika datang, ada jikanya gitu.
Berikutnya ada mereke. Mereke di sini adalah bentuk perintah yang di sini untuk si-nya itu tetap si, tapi untuk ki dari kimas itu berubah jadi ko gitu. Jadi dan perubahannya dari si itu untuk si itu ditambah menjadi ro, tapi untuk yang kimas itu ko-nya itu ditambah i gitu. Saya contohkan di sini simas menjadi siro, kimas menjadi koi. Nah, di sini makanya mungkin grup ketiga ini grup tidak beraturan karena ya perubahan-perubahannya itu memang tidak beraturan ya. Di sini untuk mereke seperti tadi yang saya sebutkan, simas menjadi siro, untuk kimas menjadi koi. Seperti itu. Terus berikutnya ada kinsike atau larangan atau kinsi. Nah, di sini kinsi sebenarnya kan sama jishoke tinggal ditambah na gitu ya. Di sini masnya hilang diganti runa atau jishoke itu ditambah na. Yang di sini adalah saya contohkan simas menjadi suruna, terus kimas menjadi kuruna. Seperti itu. Nah, untuk bentuk kano itu di sini adalah masnya itu hilang ditambah atau diganti raremas atau rareru gitu. Nah, di sini untuk si mas itu untuk si mas itu berubah jadi dekimas ya atau dekiru. Untuk kimas sendiri itu ki-nya itu berubah menjadi ko. Terus masnya dihilangkan diganti raremas atau rareru. Nah, di sini saya contohkan kimas itu datang menjadi koraremas, bisa datang atau korareru dalam bentuk kamus. Seperti itu ya. Terus berikutnya adalah ukemi yang songkei. Ini pasif atau hormat, bentuk pasif atau hormat itu sama seperti yang sebelumnya. Untuk untuk simas itu berubahnya itu jadi saremas atau sareru, dan untuk kimas sendiri untuk huruf ki-nya itu berubah jadi ko dan masnya itu dihilangkan diganti dengan raremas atau rareru. Saya contohkan di sini kimasnya itu menjadi koraremasu atau korareru. Jadi perubahannya seperti itu. Masnya hilang dirubah menjadi rareru. Berikutnya ada sieki atau kausatif ya. Nah, di sini si masnya itu berubah menjadi sasemas atau saseru, dan untuk kimas datang itu ki-nya berubah jadi ko, terus masnya dihilangkan diganti sasemas atau saseru. Contohnya kimas itu menjadi koraremas atau korareru. Seperti itu ya. Berikutnya ada perubahan untuk sieki dan ukemi. Sieki ukemi yaitu pasif kausatif. Pasif kausatif di sini jadi si masnya itu berubah menjadi saseraremas atau saserareru, dan untuk kimasnya itu huruf ki berubah jadi ko, terus huruf masnya itu diganti dengan saseraremas atau saserareru. Contohnya kimas masnya hilang menjadi ko saseraremas atau ko saserareru. Seperti itu. Nah, untuk perubahan kata kerja dari grup pertama, grup kedua, dan grup ketiga sudah dibahas. Terus berikutnya saya bahas mengenai partikel to ya. Partikel to di sini penggunaannya sebenarnya sama kayak dalam bahasa Indonesia itu dan.
Nah, dan ya artinya juga sama menjadi dan juga. Contohnya yaitu yasai to sakana de ryori o tsukurimasu. Membuat masakan dengan ikan dan sayuran. Yasai to sakana. Yasai itu sayuran, sakana itu ikan. Sayur dan ikan. Seperti itu. Terus contoh berikutnya ada kombini de pang to kohi o kaimasta. Telah membeli minuman kopi dan roti di minimarket atau convenience store. Nah, pang to kohi yaitu roti dan kopi. Ini sama seperti to ini sama seperti dan di bahasa Indonesia. Seperti itu ya. Nah, untuk berikutnya untuk partikel to ditambah atau dipasangkan dengan kata kerja aimas atau bertemu. Nah, di sini partikel to di sini ketika diposisikan dengan kata kerja aimas itu bisa diartikan dengan atau bisa diartikan menjadi dengan dalam bahasa Indonesia gitu ya. Contohnya, kesa supade Tanaka-san to aimashita. Supade Tanaka-san to aimashita. Tadi pagi bertemu dengan Tuan Tanaka di supermarket. Tanaka-san to aimashita. Bertemu dengan Tuan Tanaka. Berikutnya contohnya adalah Raishu Tokyo de koibito to aimasu. Minggu depan bertemu dengan pacar di Tokyo. Koibito to aimasu. Bertemu dengan pacar. Seperti itu. Terus berikutnya untuk to dan dipasangkan dengan kata kerja iimas. Di sini untuk to dipasangkan dengan iimas ini untuk penggunaan partikel to yang diposisikan sebelum kata iimas tidak memiliki arti, tapi bisa kita pahami bahwa menunjukkan kutipan percakapan atau mengartikan dari iimasnya ini adalah disebut gitu ya. Jadi iimasnya itu kan berkata, tapi di sini berubah menjadi disebut ya. Contohnya adalah kono kudamono wa momo to iimasu. Jadi buah ini disebut persik atau buah momo dalam bahasa Jepang ya. Nah, di sini kan iimas kan bukan berkata tapi disebut gitu ya, disebut momo. Terus berikutnya, maneja ga ashita no yotte wa henko shimasu to iimashita. Manajer mengatakan bahwa jadwal besok akan dirubah atau akan berubah. Nah, di sini menunjukkan bahwa kutipan percakapan atau kutipan apa yang dikatakan oleh manajer. Seperti itu. Dan berikutnya ada contoh watashi no namae wa Sutara to iimasu. Jadi nama saya adalah Sutara atau nama saya disebut Sutara. Ini penggunaannya seperti itu untuk partikel to dipasangkan dengan iimas. Berikutnya ada partikel to nani-nani to atau nani-nani to dewa. Saya contohkan di sini adalah penjelasannya untuk to dan partikel to di sini adalah sama seperti dan dalam bahasa Indonesia ya. Tetapi pola ini lebih ke kata sambung sebagai pembanding antara kedua hal gitu. Contohnya kono kuruma to ano kuruma to dewa dochira ga takai desu ka? Mobil ini dan mobil itu mana yang mahal? Jadi kuruma to kono kuruma to ano kuruma to dewa. Jadi pembanding mobil ini dan mobil itu mahal mana? Mahalan yang mana gitu, seperti itu. Berikutnya ada kyo to ashita to dewa dochira ga ii desu ka? Hari ini dan besok itu mana yang baik?
Jadi ini pilihan untuk menawarkan sebuah pilihan. Sebenarnya di sini kalimatnya kurang benar karena dochiraga tsugo ga ii desu ka. Jadi ketika kita menanyakan schedule itu kan kita meminta pilihan kepada orang lawan bicara kita, seperti itu ya. Nah, berikutnya ada partikel nani nani ya, nani nani nado. Nah, di sini untuk penggunaan partikel nani nani ya, nani nani nado di sini adalah sama seperti penggunaan dan dalam bahasa Indonesia. Tetapi apa yang disebutkan pada kalimat hanyalah perwakilan dari sekian banyak yang tidak disebutkan. Bisa kita artikan nani nani dan lain-lain gitu ya. Seperti itu. Saya contohkan di sini adalah kabang nonak di sini contohnya adalah kabang no naka ni noto ya borupen nado ga haite imasu. Nah, haite imasu sebenarnya belum dibahas ya tapi ini sebagai contoh saja. Bisa diartikan ada note atau buku catatan dan ballpoint dan lain-lain di dalam tas. Nah, kabang dan di dalam kabang atau di dalam tas ini kan macem-macem, ada banyak banyak ya, kalau cewek kayak lipstick up segala macem dan macem-macem lah. Tapi yang disebutkan hanya noto dan borupen atau buku catatan dan ballpoint gitu ya. Makanya menggunakan noto ya borupen nado. Seperti itu. Terus berikutnya ada kaigi no tame no pasokon ya projecta nado no junbi ga dekimashita. Persiapan laptop dan project dan lain-lain dan proyektor dan lain-lain untuk meeting sudah siap atau sudah bisa atau sudah selesai persiapannya. Nah, di sini pasokon ya projecta nado itu kan hanya sebagian dari banyak hal yang sudah disiapkan. Jadi hanya mewakili gitu. Nah, mudah-mudahan beberapa partikel dan perubahan kata kerja yang sudah dijelaskan di bab ini jelas, terus bisa dipahami dan dimengerti oleh teman-teman semua. Jika ada yang belum dipahami, silahkan tulis di kolom komentar pada form di bawah link video ini. Terus bakal kita bahas di waktu sesi tanya jawab. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera.